warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi kami. Sebelum saya menjelaskan materi saya, di sini perkenalkan, nama saya Salim Ardianza dengan NIM 2130304053 dan rekan saya Rafel Cahya Nabila dengan NIM 2130304041. Di sini materi kami itu berjudul tentang terbitan berseri dan seleksi terbitan berkala. Materi yang pertama yang akan didasarkan saya sendiri yaitu tentang ketetapan mencari terbitan berseri dan seleksi terbitan berkala. Dimana sebelum membicarakan terbitan berseri lebih lanjut, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu definisi terbitan berseri. Agar mengerti batasan topik yang akan dibahas, terbitan berseri adalah istilah untuk publikasi yang diterbitkan bagian demi bagian. Adapun ciri-ciri terbitan berseri, yaitu dalam satu kali terbit memuat beberapa artikel atau tulisan yang ditulis oleh beberapa orang, mungkin dengan topik yang sama atau mungkin berbeda dengan gaya bahasanya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya itu artikel yang menjadi isi dari terbitan ini biasanya tidak terlalu panjang, malah sangat pendek bila dibandingkan dengan tulisan pada buku atau monograf. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu tulisan tersebut menyampaikan informasi seperti berita, peristiwa, penemuan atau gagasan-gagasan baru atau sesuatu yang akan menarik perhatian masyarakat banyak. Ciri-ciri yang keempat yaitu terbitan ini dikelola oleh sekelompok orang yang biasanya dikenal dengan nama redaksi, di mana redaksi inilah yang mengelola dan bertanggung jawab atas terbitan ini. Ciri-ciri yang kelima yaitu merupakan bentuk arsip ilmiah yang telah diketahui oleh masyarakat umum. Yang ciri-ciri yang keenam yaitu terbit terus-menerus dengan klinik kata terbit, misalnya harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah memiliki sistem kontrol internasional. Ciri ini dapat dikenali oleh nomor ISSN atau singkatan dari International Standard Serial Number. Materi selanjutnya yaitu menganalisis terbitan berseri dan seleksi terbitan berkala, di mana terbitan berseri ini merupakan salah satu terbitan yang berisi informasi berita atau kabar serta kejadian-kejadian yang menyangkut ekonomi, politik dan lain-lain yang menarik di masyarakat. Terbitan berseri ini biasanya direncanakan untuk terbit terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Yang selanjutnya ada jenis-jenis terbitan berseri. Menurut Harvard, terbitan berseri meliputi terbitan berkala, surat kabar, koran, buku tahunan, seri monografi, dan bernomor presidi, transition, dan memoir. Dimana yang pertama yaitu terbitan berkala, yaitu terbitan berkala didefinisikan sebagai terbitan atau publikasi berseri dan berkelanjutan kecuali surat kabar. Terbit secara teratur dalam waktu yang berselang-seling, mungkin sekali terbit dengan frekuensi tengah mingguan, atau dapat juga terbit setiap semester atau tengah tahunan. Yang kedua ada surat kabar, di mana surat kabar adalah salah satu terbitan berseri yang sangat kaya akan berita atau informasi mutakhir, sebagaimana namanya yaitu surat kabar. Yang selanjutnya yaitu tabloid, yaitu
disebut tabloid. Terbitan baru ini mempunyai format antara majalah populer dan surat kabar. Dan selanjutnya ada buku tahunan, di mana sesuai dengan namanya yaitu buku tahunan, maka jenisan terbitan ini diterbitkan secara berseri dengan kala terbitan tahunan. Menurut Harrod, buku tahunan tersebut didefinisikan sebagai suatu terbitan yang berisi informasi. Beberapa nama yang dapat ditemukan pada judul-judul terbitan yang termasuk kelompok buku tahunan seperti yang pertama ada annual, yang kedua yearbook, yang ketiga kalender. Yang selanjutnya ada seri monograf, di mana arti monograf ini adalah suatu risalah pada satu subjek atau bagian dari subjek. Risalah atau risalah seseorang biasanya sangat terinci, tetapi dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas. Suatu monograf dapat juga berisi bibliografi lengkap. Yang selanjutnya ada proceeding, di mana terbitan berseri berikutnya adalah proceeding. Harrod mendefinisikan proceeding sebagai berikut: publikasi catatan pertemuan dari suatu organisasi atau masyarakat ilmiah atau suatu institusi, dan biasanya dilengkapi dengan makalah-makalah atau abstrak makalah atau laporan yang dibacakan atau dipresentasikan pada pertemuan tersebut. Jadi proceeding biasanya dihasilkan oleh suatu pertemuan ilmiah atau konferensi. Nama lain yang juga dimaksudkan sebagai bentuk proceeding adalah laporan konferensi, laporan simposium, dan proceeding. Mungkin itu materi pertama yang dijelaskan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rahel Cahaya Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Cahaya Nabila dengan NIM 2130304041. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Sandi Marlianura. D. Terbitan berkala. Terbitan berkala dalam bahasa Inggris disebut juga serials, adalah istilah untuk setiap publikasi yang diterbitkan bagian demi bagian, tidak diterbitkan sekaligus, dengan memberikan tanda secara numerik atau kronologis, dan biasanya diterbitkan untuk masa waktu yang tidak ditentukan. Baiklah, setelah itu ada berkala serta jenis-jenis terbitan berkala. Ciri-ciri terbitan berkala yaitu: yang pertama, dalam satu kali terbit memuat beberapa artikel atau tulisan yang ditulis oleh beberapa orang. Yang kedua, artikel yang menjadi isi dari terbitan ini biasanya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, tulisan tersebut menyampaikan informasi seperti berita, peristiwa, penemuan, gagasan baru, atau sesuatu yang dianggap menarik perhatian banyak masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi dari terbitan berkala. Yang pertama yaitu memberikan ruang untuk menampung ide, gagasan, dan pengalaman beberapa orang. Yang kedua, menyampaikan gagasan, ide, dan penemuan baru dalam bidang tertentu. Yang ketiga, memberikan gambaran serta perkembangan baru di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, dengan penemuan baru yang dikandung terbitan berkala, seorang pencari ilmu merasa mendapatkan jawabannya. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis terbitan berkala. Yang pertama adalah majalah komersial. Majalah ini berhubungan dengan profesional, aktivitas ekonomi, hiburan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu majalah lokal. Majalah jenis ini diterbitkan dengan tujuan sebagai komunikasi dalam lingkungan sendiri, misalnya lingkungan perusahaan atau institut lainnya. Yang ketiga ada Advanced in Years Work in. Jenis majalah ini agak berbeda dengan majalah pada umumnya, baik dalam formatnya maupun frekuensi terbitnya. Lanjut ada surat kabar atau koran. Surat kabar adalah salah satu terbitan yang sangat kaya akan berita dan informasi mutakhir.
Selanjutnya yaitu buku tahunan. Terbitan ini diterbitkan secara berseri dengan kata terbitan tahunan. Selanjutnya ada seni monograf. Monograf adalah suatu risalah pada atau objek atau bagian dari subobjek atau risalah seseorang. Biasanya sangat terrinci tetapi dalam ruang lingkup yang tidak terlalu luas. Selanjutnya yaitu proceeding. Proceeding didefinisikan publikasi catatan penentuan dari suatu organisasi, profesi atau masyarakat ilmiah atau suatu instansi dan biasanya dilengkapi dengan makalah atau abstrak. Makalah atau laporan yang dibacakan hasilnya pada pertemuan tersebut. Contohnya yaitu laporan konferensi, laporan simposium. Peran dari terbitan berkala. Yang pertama, memberikan ruang untuk menampung ide, gagasan, dan pengalaman seseorang. Yang kedua, menjadikan media untuk menyampaikan hasil-hasil penemuan terbaru dalam bidang tertentu. Yang ketiga, sumber untuk memperluas wawasan seseorang. Yang keempat, sumber untuk mengetahui keahlian seseorang. Sekian materi yang saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.